Siapa yang ingin menyumbangkan atau menemankan saya menyanyi di sini? Ya, mari kita berselawat, ya kan? Tapi dia kita itu dan acara. Ramadan, Ramadan, ya
Itu kira-kira tahu nggak artinya? Hah? Apa lagi?
bertemu teman yang lama tak bersua. Kok asik. Oke. Bertemu teman yang sudah lama tak bersua. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua. Semoga bibir terhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hang Nadim membawa kursi. Kursi dibawa untuk dipatri. Acara buka bersama nama diberi. Semoga lancar dan dirahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Sunaria Muhammad Yusuf SPD Audi MPD selaku pembina Yayasan Haji Abdul Ghani. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Andus Abdul Basit Has MPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Abdul Ghani. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Fikri SE selaku Asisten Direktur RPI Hang Nadim Malay School. Dan tidak lupa juga kepada seluruh jajaran pimpinan LPI Hang Nadim Malay School dan seluruh karyawan guru di lingkungan Hang Nadim Malay School. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di lobi TK ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda, bunda dan seluruh teacher yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teacher Indah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teacher Rafika. Kepadanya disilakan. Dari mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teacher Indah dan teacher Rafika kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Ayahanda Dr. Andes Abdul Basir Has MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami banggakan Guru Bina Yayasan Kandidat Dr. Sunarya Muhammad Yusuf, Pak Asdir sebentar lagi menyelesaikan S2-nya, Bu Sekretaris Kandidat Dokter juga Bu Hati Tampi sebentar lagi pulang ke Makassar tanggal 15 kalau nggak salah ya. Insyaallah, Pak. Ya? Iya, Pak. Insyaallah. Untuk ceramah yang kami hormati Bu Yo, Ustazah panggilan Bapak lebih tahu namanya Bu Yo, Durantun Nafisa ya. Jauh kali Durantun Nafisa dengan Yo. Itu yang itu panggilan saya. Bu moderator atau protokol yang ganteng, yang intronya diawali dengan pantun, tapi pantunnya pantun modern. Kalau pantun zaman dulu-dulu itu biasanya diawali dengan alam, binatang, misalnya kan. Kalau ini sudah panjang ya, nanti mungkin bisa diperbaiki, tanya ke guru bahasa. Yang ibu-ibu yang membaca tilawah tadi yang dihargai, yang kami hargai, yang dirahmati Allah. Wakil pondok yang kami banggakan serta pengurusnya Pak Ustaz Bahar, Pak Sudirman, seluruh kepala sekolah TK, SD, SMP yang kami hormati, seluruh yang hadir, pengurus LPI yang hebat, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tidak terasa adalah malam yang ke-22. Tadi malam 21 ya? 20 ya? Suatu ayahanda telepon dan Zoom dengan paman yang di Kuala Lumpur. Boleh sebentar saja dan karena kami mau iktikaf di masjid suami istri karena mengejar malam-malam Lailatul Qadar yang muncul di beberapa para ulama mengatakan adalah malam-malam ganjil, 10 malam-malam ganjil. Sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan, dan sebentar lagi Bapak Ibu yang kembali ke kampung halaman atau tidak pasti juga akan berkumpul dengan keluarga
selamat menikmati suasana yang menyenangkan. Pada kesempatan ini, Ayahanda secara normatif akan menyampaikan kepada seluruh keluarga besar di Malesku ini tetap semangat optimis untuk menghadapi tahun ajaran baru maupun nanti masuk yang setelah libur ini. Tetap semangat karena kita akan melakukan persiapan perubahan besar sistem pengajaran kita barangkali dari kelas 4, 5, 6 SMP dan SMA itu sudah menggunakan laptop. Guru-guru akan diminta untuk menyetorkan materi-materi yang akan dipersiapkan. Modul oleh tim kreatif kita, tim multimedia. Persiapkan bagaimana bentuknya nanti, insya Allah setelah Lebaran ini tim dari Sabilillah Malang akan datang memberikan pengarahan, pendidikan singkat bagaimana untuk kita menghadapi kegiatan ke depan, bagaimana persiapan untuk melaksanakan kerja-kerja yang sudah mereka lakukan sudah bertahun-tahun yang lalu. Tugas ke depan itu sangat besar yang akan diberikan kepada kita, karena pendidikan itu adalah dinamis, tidak statis. Dinamis itu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan kita juga harus mengikuti. Ya. Ada sebuah pendidikan anak-anak kecil sekarang ini umur masuk bayi sudah canggih dia menggunakan elektronik. Jadi cara kita mendidik mereka juga harus menggunakan kemajuan yang dihadapi hari ini. Kepada guru senior, berikanlah bimbingan contoh kepada teman-teman guru-guru yang baru agar bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam lingkungan rumah besar Hang Nadiem Malesku. Dan bagi teman-teman guru yang baru, banyak bertanya kepada seniornya, kepada guru-guru lama, bagaimana agar bersikap mengikuti aturan main di Hang Nadiem Malesku. Ayahanda berharap bagi guru-guru baru, kalau ada persoalan apa, jangan cepat memutuskan dengan keputusan yang mungkin Ayahanda terlalu singkat, emosional. Banyak hal yang perlu diperbincangkan. Jadi misalnya kalau ada yang guru-guru baru ingin menyesuaikan dengan keadaan ya di lingkungannya, di rumahnya, dengan di sekolah, jangan langsung memutuskan, oh aku tidak bisa mengatasi ini, maka jalan terbaik adalah resign. Jangan ya, tapi diskusi dulu kepada orang yang lebih berpengalaman dan lebih lama hidup yang sudah melewati. Karena tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kita selesaikan. Cuman memang aturan yang Nadiem Malesku tidak akan pernah sama dengan aturan lembaga-lembaga lain. Nah, kalau sudah berada di sini, automatically harus dan wajib menjalankan aturan di sini. Aturan di sini cukup fleksibel, cukup
menyenangkan kalau semuanya itu dikerjakan dengan tanggung jawab. Ada hak dan ada tanggung jawab. Ya, kalau ada persoalan-persoalan apa, itu dibahas dan didiskusikan di tingkatan masing-masing. Ayanda ingin menyampaikan pengalaman Ayanda dulu waktu di pegawai negeri pindah sama Ayanda memutuskan aku harus fokus di satu tempat. Pernah tinggal di Tanjung Pinang, pernah tinggal di kampung. Tapi yang paling penting menghadapi itu semua persoalan harus kita hadapi. Tidak boleh kita lari dari persoalan, menghindar dari menyelesaikan. Apapun persoalan dalam kehidupan, persoalan dalam tugas dan sebagainya itu harus dihadapi. Kalau kita menghadapi persoalan itu akan lari, biar kita bisa selesaikan. Tapi kalau kita lari dari masalah itu akan mengejar kita sampai dimanapun kita pergi. Itu adalah memang sunatullah. Ya. Nah, jadi itu Ayanda pikir. Kemudian hari ini Ayanda ucapkan selamat berpuasa, selamat juga sudah menyelesaikan 20 hari Ramadan dengan baik, karena ini adalah kewajiban kita seperti Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa sesungguhnya sebelum kita ini umat terdahulu juga sudah disuruh untuk berpuasa. Cuman mungkin caranya berbeda. Kalau Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan umat-umat yang lain. Bersyukur Allah yang memberikan perintah ini karena Dia tahu manusia sebagai ciptaannya, kalau terus-menerus makan selama 1 tahun tidak ada jedahnya, mungkin cepat rusak. Ya, rusak akhlaknya maupun rusak fisiknya. Ibaratkan mesin itu ada masanya overhaul, ada masanya naik mesin. Mungkin 1 tahun itu berputar terus tanpa stop, ada diistirahatkan, dilihat berbagai aspek. Allah menjadikan lingkungan kita juga sebagai perumpamaan. Kenapa ayam itu dia hanya bisa menetas telurnya kalau dia berpuasa? Kalau dia tak berpuasa, telur itu jadi bantut. You know bantut? Bantut bahasa kami, bahasa Lotrong. Bantut itu namanya telur yang tebelang, telur yang busuk. Tidak ada tanda kehidupan di dalam telur itu. Nah, kalau ulat, dia harus berpuasa menjadi kepompong. Sudah jadi kepompong, baru dia bisa menumbuhkan sayapnya yang cantik dan indah. Dari ulat yang sangat kita lihat itu geli, atau gimana gitu kalau melihat dia bergerak, ya. Karena dia ingin tinggi, kerjanya bisa terbang dari pohon ke pohon. Kalau tak kan dia jalan dulu gitu. Anda salah satu yang sangat geli dengan ulat. Begitu ada ulat situ, ayo ulat lari. Tapi pikir-pikir itu ciptaan Allah. Ayanda pernah bilang, kalaulah aku jadi ulat, aku akan bertanya kepada manusia yang jijik pada aku, hei, kenapa kalian lihat aku jijik? Allah menjadikan aku seperti ini. Allah akan menjadikan aku sebagai perumpamaan dalam kehidupan. Di saat aku ingin menjadi kupu-kupu,
aku harus berpuasa, dan banyak lagi. Nah, ini guru biologi tahu itu bagaimana dia koneksi dengan ajaran Islam, ya. Oke, mungkin ayahanda sudah dikode oleh Bunda supaya waktu untuk diberikan kepada Ustazah Nafis. Kita berikan waktu sekitar 30 menit atau terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa 2 orang. Satu lagi Ustazah Farida. Ayo, Mak. Jadi begitu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab. Allah katakan, aku jadikan manusia itu siang dan malam, ya kan? Pagi dan petang, langit dan bumi. Itu adalah untuk menjadi iktibar bagi orang yang punya akal. Artinya bagi tanda-tanda orang yang berpikir. Jadi dia lihat itu, dia lihat alam, dia lihat pohon, dia lihat gunung, bukit, dia berpikir. Ada satu ilmuwan Rusia, dia menyelidiki gunung-gunung, maka dia masuk Islam. Kenapa gunung itu? Dan dalam Al-Quran mengatakan, aku jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, sebagai paku di bumi untuk menguatkan bumi. Diselidiki, diteliti dan sebagainya. Ilmuwan yang menyelidiki Fir'aun, ada satu orang dari Prancis, ada satu orang ilmuwan juga Muslim. Begitu dia goreskan di leher mumi Fir'aun, maka dia lihat di lab terdapat tanda-tanda, ini matinya di laut, ini lemas karena di situ ditemui garam. Maka ilmuwan Muslim mengatakan, ya memang benar itu, karena Al-Quran sudah mengatakan, aku tenggelamkan Fir'aun dan aku abadikan jasadnya sampai saat ini agar menjadi renungan, menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Wah, hebat. 1.500-1.400 tahun yang lalu sudah ada. Maka masuk Islam dan sebagainya. Ayahanda mau guru, ustazah bisa menguraikan secara ilmiah itu. Jangan baca Al-Quran terus agama yang diajarkan, pelajaran agama hanya itu saja dari buku zaman non dahulu itu sampai sekarang itu aja diajarkan. Tapi bagaimana mengkoneksi? Apa istilah dalam pelajaran kita, Bu Erni? Integrasi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Latif. Integrasi, ada juga orang yang mengatakan, para ahli, islamisasi ilmu. Ya. Nah, jadi itu bukan hanya guru biologi, guru matematik juga. Al-Jabar itu kan awalnya dari menemu tokoh Islam. Sejarah, diceritakan bagaimana sejarah bahwa dalam Rasulullah hadis satu saat nanti akan ada bangsa Romawi dikalahkan, kemudian di situ sebagainya itu diceritakan. Kenapa umat Muhammad umurnya diinikan 63 tahun, tapi ada yang lebih. Kalau yang lebih itu bagaimana pendapat Rasulullah? Sampaikan.
Itu ya. Baik, sekitar 25 menit. Ini jatah Ustaz Ranyo lihat dari celah-celah dia kayak enggak. Jadi menggambarkan jangan lama sangat kepada saya gitu ya. Jadi itu ustaz-ustaz yang baru, ustazah yang baru ya. Waktu Ayanda pertama dulu tamat kuliah langsung mengajar juga seperti itu pikirannya, selalu penuh dengan emosional, mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat para senior kepada orang tua. Perlu persoalan itu perlu kita lakukan kepada Allah, kepada teman-teman untuk diskusi. Kita akan memberikan perhatian untuk karir dan sebagainya di lembaga ini. Insya Allah setelah lebaran nanti banyak tugas-tugas yang dari LPI maupun yayasan akan diberikan kepercayaan oleh teman-teman atau saudara-saudara lain kepada kita untuk mengembangkan pendidikan di Batam ini. Tentu kita semua akan terlibat dan itu satu kebanggaan, satu kepercayaan yang amat kita hargai untuk kita pikul semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat berkarya tentunya, mendapat sesuatu yang maksimal mau dunia maupun di akhirat. Demikian segala kekurangan mohon maaf. Ayanda mengucapkan selamat berpuasa bagi seluruh ibu bapak guru, ustaz-ustazah yang akan pulang. Ayanda doakan selamat sampai ke tujuan. Jadi kalau ada di kampung yang jauh-jauh yang memang punya ciri khusus makanannya, bawa kartu kami ke sini. Ya, kami mau menikmati. Untuk nanti sampaikan salam kepada orang tua yang masih ada. Sampaikan salam hormat dari kami Ketua Yayasan Pendidikan Abdul Ghani. Semoga kita dapat bekerja dengan lebih giat lagi mendidik anak-anak didik kita, dan ustaz-ustazah, guru, teacher semuanya. Ayanda juga sangat berharap untuk menyebarkan informasi bahwa kita menerima santri, santriwati. Ini khususnya jauh-jauh. Silakan kalau ada tetangga yang, kalau khusus dari ustaz-ustazah yang merekomendasikan, kita akan berikan satu satu keringan khusus. Yang paling jauh-jauh ya, paling jauh-jauh. Dan di Batam juga kalau memang ada, terus sebarkan informasi ini agar kita dapat memenuhi kota yang kita inginkan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayanda yang telah memberikan sambutan dan arahan. Semoga arahan yang Ayanda sampaikan tadi dapat kita ijawantahkan di dalam kita melaksanakan tugas. Acara selanjutnya yaitu kultum oleh Ustazah Nuratun Nabisah SAG. Kepadanya disilakan. Ke di sinilah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Bapak Dr. Andes Abdul Basit MPD
selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Abdul Ghani, yang sama-sama kita hormati Ibu Sunaria Muhammad Yusuf selaku SPD AUD MPD selaku Pembina Yayasan Pendidikan Haji Abdul Ghani, yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Fikri SE selaku Asisten Direktur di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Hamadi Mali School, yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan di Lembaga Pendidikan Islam Hamadi Mali School. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi disampaikannya suatu. Jadi samina wa atona jadi itulah yang menjadi pegangan saya. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini kita ditakdirkan bisa hadir bersama memenuhi undangan, yaitu acara buka puasa bersama dan silaturahmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kultum kali ini saya mengambil tema tentang menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang sama-sama kita ketahui, keberkahan atau berkah itu adalah kebaikan yang bertambah atau ziyadatul khair. Dalam kehidupan kita sehari-hari selaku guru yang bertugas di masing-masing tingkatan lembaga di Hamadi Mali School, sebagai guru tentu banyak hal yang kita alami, yang kita laksanakan. Contoh, untuk yang SD ada PHD. Pendampingan PHD itu menjadi tugas dan menjadi berkah bagi kita. Kepada teman-teman yang berlatar belakang sekolah umum, ketika berada di Hamadi Mali School, insya Allah keislamannya menjadi bertambah. Di bulan suci Ramadan ini yang dikenal juga dengan bulan yang penuh barokah sesuai dengan hadis Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan insyaallah puasa yang ke-20. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita. Mengutip dari dauhnya salah satu kiai, yaitu Kiai Az-Zaim, beliau berpesan kepada para santri ataupun alumni, memaknai keberkahan itu bukan ketika kita sudah sukses menjadi pemimpin besar, menjadi anggota legislatif, tetapi memaknai keberkahan itu adalah ketika kita berada di lingkungan masyarakat, tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, istiqomah mengisi pengajian atau mengajar, istiqomah melaksanakan hal-hal yang sudah diajarkan oleh syariat Islam, dan juga istiqomah melaksanakan wirid ataupun amalan-amalan yang sudah disampaikan ketika dia berada di pondok pesantren. Nah, bagi kita kembali kepada guru yang berada di lingkungan Hamadi Mali School ini, betapa keberkahan itu banyak sekali kita dapatkan di lingkungan sini. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, kita membimbing anak untuk sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Tentu itu adalah keberkahan juga untuk diri kita masing-masing. Seperti di bulan Ramadan ini, ketika anak-anak pulang lebih cepat, lebih awal, kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara bersama-sama atau berjamaah. Karena kalau untuk teman-teman di lingkungan SD, tentu sangat sulit untuk bisa berjamaah. Tidak seperti kami di lingkungan SMP, insya Allah bisa rutin berjamaah dengan siswa-siswa. Beliau juga menyampaikan daunnya, keberkahan itu selain
menambah kebaikan bagi diri kita sendiri dengan kita yang sudah kita amalkan di sini, seperti kegiatan tawasul yang sering beliau Ustadz Bahar memimpin untuk kegiatan istighosa ataupun hataman Al-Quran, bertawasul terlebih dahulu. Nah, beliau menyampaikan tawasul itu dilatar belakangi ketika Nabi Muhammad akan melaksanakan umroh. Saat itu Ali bin Abi Thalib terlambat untuk hadir. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa Ali kamu terlambat hadir?" Dengan jeniusnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa keterlambatannya beliau dengan niat untuk ngikut atau apa yang dilakukan oleh Nabi, Ali bin Abi Thalib akan mengikuti. Jadi kebaikan yang sudah diajarkan di sini kita ikuti akan menjadi tambahan kebaikan untuk diri kita sendiri. Seperti juga kita bertawasul kepada almarhum Kiai Tolha Hasan. Itu menyambung rohani kita kepada beliau. Dengan tujuan apa? Mudah-mudahan keberkahan itu mengalir juga untuk kita masing-masing. Yang saya ketahui juga di lembaga pendidikan Sabilillah Malang, saya pernah melihat di lembar RPP itu di awal siswa dibiasakan untuk membaca surah Al-Fatihah dikhususkan kepada Kiai Tolha Hasan. Itu menjadi contoh bahwa kita memang untuk memperoleh keberkahan adalah mengikuti para ulama, para kiai yang tentunya mereka semua adalah orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita lakukan terus kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya menggarisbawahi keberkahan yang telah saya rasakan selama saya berada di Hang Nadim Malay School. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah. Mohon sambungan doanya juga kepada Bapak Yayasan, kepada Ibu selaku pembina, kepada teman-teman semua. Alhamdulillah tahun ini nama saya dan suami tercatat sebagai calon jemaah haji tahun 2023. Sangat berat sekali untuk pada posisi atau proses seperti ini, tetapi itu adalah memang sudah menjadi tugas kami. Yang saya garis bawahi, ketika saya mendaftar Bismillah dengan niat karena Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Untuk persiapannya ini, awal ketika 2022 saya sudah berniat Bismillahirrahmanirrahim, saya sisihkan murni yang saya dapatkan dari Hang Nadim Malay School setiap bulannya saya kumpulkan. Pas di bulan Ramadan ini mendapat kabar dari Kemenak bahwa akan segera melaksanakan pelunasannya. Dan di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah nominal yang sudah akan saya dapatkan cukup untuk membayar kekurangan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Artinya apa? Dengan niat saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya murni dari hasil yang saya dapatkan sebagai guru di Hang Nadim Malay School ini, ingin keberkahan itu juga mengalir dalam kehidupan saya. Walaupun insya Allah dari rezeki yang lain bisa untuk menutupi itu, tetapi kembali niat saya memang untuk pelunasan ini murni yang saya dapatkan dari Hang Nadim Malay School. Dari sekian lama saya berada di Hang Nadim Malay School, banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dengan secara tertatih saya tetap bertahan, insya Allah sampai pada masanya, kalau Allah menakdirkan sampai kapanpun saya berada di sini, insya Allah tetap satu tujuan adalah lillahi kalimatillah, semata-mata
untuk mengamalkan apa yang saya miliki walaupun hanya satu titik, tetapi dengan kesungguhan, dengan keistiqomahan, insya Allah apa yang kita harapkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya bukan kultum, hanya sharing kepada teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Ayahanda. Bagi teman-teman yang baru, niat, pasang niat yang benar. Bismillah. Di sini adalah tempatnya keberkahan. Di sini adalah sekolah Islam. Ditambah lagi sekarang sudah menjadi pondok pesantren. Begitu banyak keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan. Silakan teman-teman hayati, nikmati, resapi apa kira-kira keberkahan itu yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita rasakan. Bisa jadi keluarga kita sehat, anak kita sehat, rumah tangga kita akur. Itu adalah bagian dari keberkahan yang selama ini kita dapatkan dari yang lagi high school, di mana lembaga tempat kita bernaung. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada benar itu datangnya dari Allah, yang salah tentu dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Zahratul Nafisah yang telah memberikan tausiah singkatnya di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Baharudin kepada Ustaz kami, persilakan. Berapa menit lagi doanya panjang lagi. Berarti setelah doa tampil sholawat lagi. Iya, iya. Nah, Sebelum itu Bapak mau menyampaikan hasil diskusi Bapak dengan Profesor Ibrahim Mufaddal. Sewaktu kami pergi kemarin, saya katakan, Prof, bagaimana menyampaikan kepada teman-teman yang akan bertugas berkarya di pendidikan Islam maupun tidak. Langsung dia mengatakan begini, Ustaz, sampaikan kepada kawan-kawan, ada dua pilihan. Kalau setiap hari mau mendapatkan pahala, tentu tidak bekerja di sebuah lembaga yang biasa-biasa saja. Artinya ada lembaga pendidikan Islam itu bonusnya kita mendapat keredaan, mendapat pahala dari Allah SWT. Ayat itu di belakang. Siapa yang ambil bagian? Nah, jadi itu Bapak sampaikan kepada Bapak guru, Ibu guru semua. Ada perbandingan di saat bekerja di PT, di lembaga pendidikan, berbeda. Tanyalah kepada orang-orang di mana yang sudah berpengalaman. Kalau kerja di PT gaji besar, tapi untuk mendapatkan sesuatu memiliki itu tidak seperti seorang guru yang walaupun gajinya tidak sebesar kerja di PT, dia dapat. Apa itu namanya? Berkah. Keberkahan itu beda. Keberkahan itu dapat sesuatu, kita selalu merasa cukup. Tapi kalau tidak berkah, sebanyak apapun dapat. Ibarat orang itu minum air laut, semakin diminum semakin haus. Kalau pernah bertanya, ayahnya pernah bertanya kepada salah seorang guru yang dulu, siapa mungkin di sini atau di mana? Itu tanya sama dia. Dulu pengalaman Bapak kerja di PT gimana? Iya, saya kerja di PT gaji tinggi, tapi mau beli motor aja susah. Tapi di saat saya pergi jadi guru, gajinya tidak setinggi yang kerja di PT, tapi saya dapat. Ini juga pengalaman bagi orang tua-tua kita dulu ya. Mereka bisa menyekolahkan anaknya. Tapi banyak juga keluarga Bapak yang kaya raya.
anak-anaknya itu berantakan. Kemudian di penghujung umurnya itu menderita. Bagi Bapak Ibu yang ingin benar-benar tahu, banyak belajar, cari informasi tentang itu, dan istiqomah untuk menjalaninya, insya Allah Allah akan memberikan satu ketenangan dalam diri dan batin kita. Karena ketenangan itu tidak bisa kita cari dengan membayar atau apa, tapi itu dapat dari ulah sikap kita sendiri. Oke, aku mau ingin ketenangan, aku tolong agama Allah, Allah akan titipkan di dalam sanubari kita ketenangan. Sehingga dengan ketenangan itu, berkah itu, kita akan mendapat satu perasaan nyaman, cukup. Ya, Ayahanda berada di posisi yang masing-masing sudah Ayahanda rasakan. Saat Ayahanda menjadi seorang pengusaha, belum lagi ini, satu hari Ayahanda membelanjakan 10 juta, 100 juta tanpa pesan. Tapi di saat Ayahanda melepaskan jabatan itu semua, Ayahanda tanya ini, di dompet Ayahanda tidak ada uang kecuali keluar 100.000. Ayahanda merasa cukup saja. Itu yang kadang dilalui perjalanan hidup ini, perenungan agar kita dapat merasakan nikmatnya keberkahan. Kita berbuka masih ada kira-kira 14 menit lagi, 13 menit lagi. Kalau baca doa 13 menit panjang kali. Ayahnya mau berbagi cerita. Bagaimana dulu kami bersama Ibu Erni Tampil dan teman-teman yang lain. Awal mula memang perjuangan itu, ya. Kalau dipikir ya hanya untuk apa? Untuk mendapatkan 1 bulan itu. Tapi cinta Bu Erni terhadap dunia pendidikan inilah yang membuat Bu Erni bisa tenang, bertahan, walaupun di dalam kehidupan pasti ada romantika kehidupan, ya. Ada masalah, ada tidak, itu namanya orang hidup. Kalau tidak mau menghadapi masalah, lebih baik kita mati saja. Ada kan satu kata-kata kalimat, kalau tidak mau hidup, mati saja. Tapi bukan berarti mati itu lepas dari masalah. Mati itu akan menghadapi masalah yang abadi selamanya. Kalau kita semasa hidup tidak mempersiapkan amal. Nah, tadi baru Ayahanda lihat sedikit sepintas ceramahnya Ali Hidayat, bahwa apa yang ada di akhirat nanti tidak mesti apa yang kita miliki di dunia ini. Apa yang kita miliki di Indonesia tidak mesti berlaku di Malaysia. Kita punya uang Malaysia Indonesia tidak akan berlaku di Amerika. Nah, maka itu kita harus pintar-pintar. Apa yang aku harus persiapkan agar connect aku nanti di akhirat. Yang jelas adalah dunia pendidikan ini, amal ibadah yang dilakukan itu akan connect ke sana. Tapi ingat, innama a'malu binniyat. Niatnya itu dipasang baik-baik. Jangan aku mau ngajar ke sana karena gaji saja, ya, karena batu loncatan. Tetapi ngajar ke sana benar-benar memberikan ilmu kepada anak didik semata-mata karena Allah. Jadi kalau sudah niat semata-mata karena Allah, di saat anak bandel apa semua, tak sampai di hati marah kita.
Karena kita minta pada Allah, ya Allah, bantulah hamba-Mu ini, berikan sedikit keteduhan, kelembutan kepada anak ini. Begitu. Kenapa peringkat bunuh diri tinggi di Jepang? Karena mereka selalu mendasari akal, logikanya. 1+1 wajib 2. Hukum itu tidak berlaku pada Allah. Kalau orang tidak beragama, maka akan putus banyak loncat dari gedung tinggi bunuh diri. Nah, maka itu kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dalam tugas kita senantiasa dibimbing dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jam 6:01, berarti 12 menit lagi kami serahkan kepada Bapak Protokol MC, mainkan dikit-dikit 5 menit, 3 menit baru kasih sama Pak Ustadz untuk baca doa. Doa 3 menit cukup panjang. Nanti Pak Imamnya mencari-cari doa mana-mana lagi. Kalau dapat tidak ada waktu jeda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayanda yang telah memberikan arahan dan sedikit pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ayanda sampaikan tadi dapat kita serap dan dapat kita ijawantahkan di dalam kita melaksanakan tugas sebagai guru maupun sebagai karyawan di Hagna di Malaysia. Oke, instruksi dari Bunda setelah ini, setelah selesai acara, kita tunggu sebentar waktu berbuka puasa, kemudian kita batalkan buka puasa kita dengan kurma dan air minum. Setelah itu kita langsung bergegas ke masjid untuk sholat terlebih dahulu. Setelah sholat baru kita kembali ke sini lagi untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Baik, langsung saja kepada Ustadz Bahar untuk memimpin doa kita pada hari ini, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa jari wa syarra wa baraka sallallahu alaihi wa sallam wa syarra zahiran wa batin fihi wa badani wa barakatuh wa sallallahu ki haji wa rahmatullahi sedekah jika berubah wa sallallahu alaihi wa sallam وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة
وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع مشايخنا ومعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب يا رب العالمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما. اجعلنا يا الله من خيار أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا يا الله من التلاميذ وتلاميذه من الصالحين والصالحات، بر الوالدين وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.